Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi ataupun rencana pembelajaran semester untuk memenuhi tugas akhir. Baik, kita mulai dengan menjelaskan apa itu pembelajaran PAI di sekolah. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pembelajaran PAI di sekolah SMA maupun SMK sebagaimana termaktub dalam kurikulum 2013. Mata kuliah ini mencakup substansi dan metodologi. Substansi dimaksud sebagai materi kajian PAI, yang metodologi dimaksudkan sebagai cara atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI di sekolah. Untuk mencapai pemahaman secara utuh, mahasiswa diajak bersama-sama untuk memahami cara yang efektif dalam membuat perencanaan pembelajaran dan menerapkan perencanaan pembelajaran PAI yang mencakup multi ranah spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan secara reaktif, efektif, dan menyenangkan. Sebelum mahasiswa merencanakan dalam pembelajarannya, mahasiswa akan diajak terlebih dahulu memahami beberapa materi pengantar untuk masuk pada substansi PAI. Seperti posisi PAI dalam kurikulum sekolah, kurikulum PAI, pendekatan pembelajaran PAI, metode dan strategi, media evaluasi, sehingga terciptalah produk pembelajaran PAI berupa silabus dan RPP. Selanjutnya yaitu ini dalam susunan materi ataupun silabusnya atau rancangannya ada bahan kajian materi, bentuk pembelajaran, strategi pengalaman belajar, waktu, kriteria, dan indikator penilaian. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan cakupan mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah, menunjukkan komitmen terhadap perkuliahan pembelajaran PAI di sekolah dengan proses perkuliahan yang overview perkuliahan ataupun kontak. Nanti kita di awal-awal melakukan kontak pembelajaran yang selanjutnya, yaitu penjelasan oleh dosen tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan dan kontrak belajar. Penjelasan oleh dosen tentang cakupan mata kuliah. Kriterianya yaitu penilaian proses dengan pengamatan. Kriteria yang kedua yaitu keaktifan dan keseriusan. Jadi pada intinya pada poin ini kita masih di awal-awal perkenalan, akan tetapi nanti dosen diwajibkan ataupun diharuskan menyampaikan penjelasan tentang mata kuliah tersebut secara umum. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan pengertian PAI, menjelaskan tujuan dan fungsi pembelajaran PAI di sekolah, menjelaskan peran guru dalam pembelajaran PAI di sekolah, menjelaskan faktor penghambat efektivitas pembelajaran di sekolah. Dengan metode belajar interpretive lecturing, recogniting information sheets. Untuk saya kira waktunya untuk waktu itu sama, dan untuk kriteria penilaian itu ada keaktifan dan keterlibatan, kelengkapan tugas. Yang selanjutnya menjelaskan posisi mata pelajar PAI dalam kurikulum 2013, menjelaskan karakteristik mata pelajaran PAI di sekolah, menjelaskan tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran di sekolah, menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian PAI dalam kurikulum. Yang selanjutnya yaitu untuk kriteria penilaian itu keaktifan juga. Dan yang selanjutnya yaitu ini yang menjadi sangat perlu kita perhatikan untuk pengembangan dan analisis materi pembelajaran PAI, karena nantinya teman-teman kuliah ataupun mahasiswi tidak hanya untuk memahami materi secara tekstual, akan tetapi mereka juga harus dikembangkan nalar kritis dengan mengembangkan dan menganalisis suatu materi yang nantinya akan dosen sampaikan kepada para mahasiswa. Dan yang terakhir, mata kuliah pendukung integrasi interkoneksi keilmuan. Yang pertama itu ilmu pendidikan, strategi pembelajaran, pengembangan evaluasi, pembangunan kurikulum, pengembangan media dan sumber pembelajaran PAI, pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah, pembelajaran akidah akhlak di madrasah, pembelajaran fikih di madrasah, pembelajaran sekali di madrasah. Referensi yang pertama itu kita menggunakan